Shalom teman-teman semua, gimana nih kabarnya selama seminggu ini? Walaupun kita nggak bisa ibadah secara offline, tapi kita masih diberi kesempatan sama Tuhan buat beribadah secara online. Untuk memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita pujikan Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya
Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat dan pertolongan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan hari ini Tuhan. Semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Walaupun kami gak bisa beribadah secara offline Tuhan, kami gak bisa berkumpul dengan teman-teman kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, dengan kami menaati Tuhan prokes ini Tuhan, Engkau bisa membuat keadaan ini semakin baik Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, agar kami bisa mengikuti dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, saat ini kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau bersukacita, kita mau bersemangat. Mari kita pujikan bersyukurlah. Yang di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kita udah bersukacita, kita udah bersemangat buat memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita mengingat semua berkat Tuhan yang berkelimpah di dalam kehidupan kami, saudara. Mari sama-sama kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan beri sama kita, saudara. Atas hari-hari yang bisa kita lewati walaupun berat. Walaupun di masa PPKM ini kita belum bisa berkumpul. Kita harus melewati hari yang berat. Kita harus sekolah secara online, gak bisa ketemu sama teman-teman. Tapi Tuhan telah memberikan kita kekuatan buat kita bisa selalu menghadapi persoalan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita pujikan tuntunan ilahi. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya,
mampu menghentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari kita sama-sama pujikan dari awal. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terluka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu menghentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan. Atas kasih sayang-Mu Tuhan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa melewati setiap detik Tuhan, setiap menit Tuhan dengan-Mu Tuhan. Mungkin kami meninggalkan Engkau Tuhan, tetapi Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menyertai, memberi kami petunjuk Tuhan, melingkupi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan buat kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan, agar apa yang kami terima Tuhan setelah ini Tuhan, kami bisa menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan pembicaranya Tuhan, Pak Daniel Sucipto Tuhan. Engkau yang beri beliau kekuatan Tuhan dan penyertaan Tuhan agar bisa memberitakan firman kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Para remaja GKJ Nusuan, kembali dalam ibadah ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Adapun tema untuk firman Tuhan di ibadah saat ini adalah pengharapan akan pengampunan. Bacaan dari Mazmur 130. Adapun tujuan dalam kita bersama-sama menerima firman-Nya adalah remaja menyadari kasih setia Allah yang dinyatakan melalui pengampunannya.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama baca firman Tuhan sebagai dasar renungan kita saat ini di dalam kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Mari saya bacakan untuk kita semua. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian bacaan kita. Berbahagialah kita apabila dalam kita menerima firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam situasi seperti ini kita belum bisa beribadah secara langsung tatap muka, tapi kiranya menjadi semangat kita bahwa kita punya pengalaman baru bagaimana kita ibadah secara online. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan semuanya baik. Puji Tuhan, semua sehat. Beri kemuliaan bagi Tuhan bahwa kita bisa selalu mengikuti ibadah remaja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita Mazmur 130 ini merupakan nyanyian ziarah. Artinya apa? Artinya bahwa kitab ini merupakan bagian dari kumpulan kitab nyanyian yang dinyanyikan pada saat bangsa Israel mengadakan ibadah di Bukit Sion, Yerusalem. Setiap kali mereka naik ke Bukit Sion dari tahap ke tahap berikutnya, dia menyanyikan lagu ziarah ini. Nah, Mazmur 130 ini merupakan salah satu dari nyanyian-nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh bangsa Israel. Sama seperti kalau kita ibadah hari Minggu itu, ada tata ibadah urutan liturgi yang dilakukan di dalam setiap ibadah itu. Saudara yang terkasih, di ayat yang pertama kita melihat bagaimana pemazmur mengalami masalah yang besar seperti berada dalam jurang. Ini merupakan kiasan yang sering digunakan untuk menunjukkan ketidakberdayaan di dalam pergumulan. Pemazmur merasa berada dalam jurang yang tidak sanggup untuk menolong dirinya, melepaskan dirinya dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, pemazmur menyadari akan segala dosa dan kesalahannya dan mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Mohon pengampunan Allah. Dan di dalam prosesnya seperti itu, Allah pun mengangkat pemazmur dari segala persoalannya. Mengapa? Karena Allah mengasihi umatnya. Karena kasih Allah kepada pemazmur, dia mengangkat segala keluhan dosa-dosa pemazmur. Sehingga dari curahan jeritan si pemazmur menjadi puji-pujian bagi dia. Karena pemazmur merasa bahwa dirinya telah diampuni oleh Allah.
Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih Allah kepada manusia ini dinyatakan oleh Allah di dalam karyanya yang terbesar, di dalam Dia mendatangkan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bentuk kasih Allah kepada dunia ini, yang dirasakan oleh pemazmur juga saat itu. Dia merasa bertobat, berserah pada Allah, dan Allah mengasihi dia, mengampuni segala dosa-dosanya yang dilakukannya. Seperti pada saat Allah memberikan 10 hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Di dalam pendahuluannya Allah katakan, Akulah Tuhan Allahmu yang telah membebaskan engkau dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, dan menuntun engkau masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dengan preambul, dengan pembukaan yang Allah berikan yang menunjukkan bahwa Allah yang memiliki Israel, Allah yang telah membebaskan bangsa Israel, sehingga sebagai bangsa yang dibebaskan Allah, Allah juga memelihara, mengingat bangsa Israel ini dengan memberikan hukum-hukumnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, ingat dan kuduskan hari Sabat, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini. Dari 10 hukum inilah cara Allah memelihara bangsa Israel supaya identitas mereka tetap menjadi anak-anak Allah. Tetapi toh ternyata dalam dinamika kehidupannya sering bangsa Israel tidak menuruti kehendak Allah. Kemudian kembali lagi dihukum oleh Allah, mereka bertobat lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak segampang untuk menyatakan kita merasa berdosa di hadapan Allah, kemudian kita minta ampun selesai. Tetapi perlu ada sikap yang aktif, yaitu kita harus berani mengubah perilaku diri. Terlebih menghargai waktu yang diberikan Allah untuk kita kembali. Seperti bapa yang menantikan anaknya untuk kembali ke rumahnya. Kata Yesus kepada para murid, kalau kau mau jadi muridku, hendaklah kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan ikutlah aku. Saudara yang terkasih, sebagai murid Kristus, kita diminta untuk menyangkal diri. Karena bukan aku lagi yang hidup, karena aku telah mati akan dosa-dosaku, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Sehingga apa yang aku lakukan adalah kehendak Kristus, bukan aku lagi. Inilah bentuk pertobatan kita. Kemudian setelah mengakui bahwa Kristus hidup di dalamku, kita mengikuti Dia dari belakang. Apa yang Dia kehendaki bagi hidup kita, itu yang harus kita lakukan. Sehingga segenap kehidupan kita hendaknya membawa nama Tuhan dimuliakan. Ini bisa dilakukan sebagai umat Tuhan, tentunya kalau kita selalu menuruti firman Tuhan. Bukan bagaimana kita harus berusaha untuk berbuat baik, tetapi bagaimana kita mendekat kepada Allah. Itu yang hendaknya yang kita lakukan di dalam Tuhan Yesus. Sama hanya pemazmur tadi berserah sebenarnya kepada Allah seperti anak kepada orang tuanya. Dia berharap sepenuhnya
Dan kiranya Tuhan juga selalu menaungi dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaknya melalui firman ini kita diingatkan sebagai remaja-remaja Kristus bahwa pengharapan akan pengampunan Allah nyata dan sudah dilaksanakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Tinggal di dalam dinamika hidup kita yang kadang-kadang dalam kehidupan kita sering jatuh, entah itu sengaja atau tidak, karena dalam pergaulan. Karena kita ingat juga dalam pokok-pokok ajaran GKJ dikatakan pengampunan pertobatan itu ada yang dua, pertobatan yang mula-mula dan pertobatan yang senantiasa. Nah, pertobatan yang mula-mula adalah pada saat kita bertobat, mengaku dosa kita, dan kita dibaptis. Dan itu dilakukan sekali dalam hidup kita. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak godaan ujian. Dan itu terjadi kita jatuh menyeleweng pada firman Tuhan. Nah, pengharapan tetap masih ada. Bukan hanya, janganlah kita hanya berserah kepada hal-hal yang duniawi, tapi kita berserah pada Allah. Tetap selalu mengingat bahwa Tuhan selalu memberi pengampunan kita. Maka tatkala kita jatuh, datanglah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Inilah yang menjadi pengharapan akan pengampunan yang kita miliki di dalam Kristus. Dan melalui itu juga kita dipanggil oleh Allah untuk juga menyadarkan bagi saudara kita, supaya mereka, saudara kita, teman kita yang mungkin jatuh di dalam pelanggaran mereka, kita ingatkan mereka. Karena melalui kita Allah hadir. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya mudah-mudahan firman ini mengingatkan kita dalam kehidupan kita dan menjaga hidup kita dalam pergaulan kita di masa-masa sekarang ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur akan firman-Mu saat ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang yang selalu jatuh dalam dosa Tuhan, untuk selalu bertobat kepadamu, selalu mengingat akan dosa-dosa kami, selalu kembali kepada Engkau, sehingga Tuhan dalam perjalanan hidup kami hanya serahkan pada Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terberkati oleh firman-Nya, amin, amin. Semoga kita bisa menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita mau persembahan bisa dikumpulkan kepada pengurus masing-masing yang berada di kelompoknya. Mari kita pujikan Allah sanggup. Saat ini kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari saudara boleh duduk kembali. Tidak terasa kita udah berada di akhir ibadah ya, Van. Mari kita menutup ibadah pada sore hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan kami bisa mengikuti ibadah remaja pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menyerahkan persembahan kami yang telah kami kumpulkan Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan agar persembahan kami bisa memperluas kerajaan surga-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi yang ada saat ini Tuhan. Kami tahu benar kalau kondisi saat ini sedang COVID-19 sedang marak Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan, Engkau yang jaga setiap kami, Engkau yang lindungi setiap kami Tuhan, agar kami bisa terhindar dari virus itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, agar kami senantiasa selalu bisa berharap saja kepadamu Tuhan, dan juga kami boleh keluar dari virus COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan setiap sekolah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami nggak bisa sekolah offline Tuhan. Maka dari itu Engkau yang berkati setiap kami Tuhan agar kami bisa sekolah online Tuhan dengan baik Tuhan. Engkau yang berkati semuanya Tuhan agar kami nggak malas-malasan buat kami sekolah online Tuhan. Engkau yang berkati kami agar kami bisa mengikuti sekolah online itu dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan setiap Bapak Ibu Pendeta kami Tuhan, berilah mereka kesehatan Tuhan, dan juga kami berdoa untuk setiap jemaat Gereja Kristen Jawa Nusukan ini Tuhan, agar kami semua Tuhan bisa sehat Tuhan, bisa terhindar dari virus ini Tuhan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang jamah, Engkau yang berkati, Engkau yang kabulkan Tuhan semua doa dan harapan permohonan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Saat ini ibadah remaja kita sudah selesai. Teman-teman boleh undur diri dan selamat jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.